Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana dari Prodi Agribisnis angkatan 2019 dengan NIM 71. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar ekonomi bisnis syariah, mulai dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, terus akad wakalah, akad musyarakah, mudharabah, hawalah, dan juga contoh dari akad musaqah. Untuk jelasnya seperti apa, silakan simak video berikut ini. Check it out. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak. Dan sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, atau sumber lainnya. Berikut perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Berdasarkan sumbernya, ekonomi syariah sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positif. Berdasarkan tujuannya, ekonomi syariah mencapai falah di dunia akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Nah, jika ditinjau berdasarkan kepemilikan, ekonomi syariah bersumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah, dan jika ekonomi konvensional, kepemilikan setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan berdasarkan keuntungan ekonomi syariah melalui sistem bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan ekonomi konvensional yakni melalui bunga, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase modal. Kemudian jika berdasarkan prinsip, ekonomi syariah berprinsip pada goal oriented, yakni pembelajaran umum. Dan pembelajaran di sini tidak hanya tentang cara pengalokasian sumber daya, namun juga mempelajari tujuannya. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional berprinsip pada scarcity, yaitu konsep yang membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Contoh dari bank konvensional yang terdiri dari Bank BRI, BNI, BCA, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh dari bank berbasis syariah yaitu seperti BMTNU Jatim. Selanjutnya, perbedaan musyarakah dan mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan skema dari transaksi musyarakah terlebih dahulu. Yang pertama, transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Nah, formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Kemudian, kelayakan pembiayaan musyarakah dianalisis. Selain itu, analisis diikuti dengan verifikasi. Nah, bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Yang kedua, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dan seandainya jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungannya yang telah disepakati. Dan yang terakhir, bank menerima pengembalian modal dari nasabah, dan jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank usaha, selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Selanjutnya, alur transaksi mudharabah. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil pengolahan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek, perhitungan dari
gross profit, perhitungan dari keuntungan proyek, dan hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpanan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Dan jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran, kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur wakalah. Berikut skema dari wakalah. Yang pertama, investor atau muwakil memberikan wakalah atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya. Yang kedua, wakil menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, investasi dapat membuahkan hasil atau risiko. Dan yang keempat, seluruh hasil dan risiko menjadi hak dan beban wakil. Adapun untuk hal-hal yang dapat membatalkan akad wakalah, Teguh merujukkan tulisan Helmi Karim dalam buku fikih muamalat, yaitu salah satu pihak yang akad atau gila. Apabila yang dimaksud dalam akad wakalah itu selesai pelaksanaannya akan atau dihentikan maksud dari perjanjian tersebut, diputusnya akad wakalah dan hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau kuasa objek. Selanjutnya ialah alur dari hawalah. Skema hawalah di samping dapat dijelaskan bahwa muhal sebagai pihak pertama yang memberi hutang kepada muhil, sedangkan pihak kedua B yaitu muhil yang berhutang kepada A dan yang mengajukan pengalihan hutang kepada pihak ketiga C yaitu muhal alaih yang menerima pengalihan hutang, dan hutang itu sendiri disebut al-muhalbi. Hal yang membatalkan hawalah, sebuah kontrak hawalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh tiap-tiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih, orang yang menanggung hutang telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada mutal atau orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, mutal, yaitu orang yang memberikan hutang telah membebaskan muhal alaih, orang yang menanggung hutang dari kewajiban membayar hutang. Yang keempat, muhal alaih telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka. Sedangkan muhal, yakni orang yang memberikan utang, tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti. Berikut contoh musyarakah pada bidang pertanian yang banyak ditemukan di masyarakat. Contohnya yaitu sistem bagi hasil jagung, di mana pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap untuk menanam jagung dan hasil yang diperoleh dibagi rata, baik itu diserahkan dalam bentuk kotornya ataupun bersihnya. Namun hasil yang diterima di sini tidak sesuai dengan hasil perolehannya karena tidak adanya pengecekan terhadap lahan yang sudah ditanami dan pihak pemilik lahan juga waktu itu sibuk mengurusi hasil taninya, sehingga akad yang sebelumnya sudah dijanjikan malah disalahgunakan akibat si pemilik lahan tidak mengecek langsung ke tempat. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.